Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sunyi yang mengajak jiwa untuk pulang. Di tempat ini, kita menyingkap rahasia terdalam tentang tahajud, ibadah yang mampu menenangkan hati, menerangi batin, dan membangunkan kembali sisi paling lembut dalam diri kita. Jika Anda merasa mencari ketentraman, makna, atau kehadiran Tuhan yang lebih dekat, maka Anda berada di tempat yang tepat. Sebelum kita mulai perjalanan spiritual yang mendalam ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan sebarkan video ini agar semakin banyak hati yang menemukan kedamaiannya. Bab 1. Panggilan sunyi yang membentuk kedalaman jiwa. Dalam diamnya malam, ketika dunia merunduk ke dalam keheningannya sendiri, ada sebuah undangan lembut yang tidak terdengar oleh telinga, namun terasa begitu jelas oleh hati yang peka. Panggilan itu tidak memaksa, tidak pernah mengancam, hanya mengetuk perlahan seperti sahabat lama yang menunggu untuk dipersilakan masuk. Itulah rahasia tahajud, sebuah perjalanan batin yang dimulai dari detik kita bangun, lalu menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih halus dari sekadar gerakan tubuh. Keinginan jiwa untuk kembali kepada sumber ketenangan yang sesungguhnya. Saat seseorang berdiri dalam kegelapan, tidak ada sorotan manusia, tidak ada harapan untuk dipuji, tidak ada ambisi dunia yang bisa mengikuti langkahnya. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, berdiri di hadapan Tuhan yang tahu seluruh isi dadanya, termasuk hal-hal yang tidak pernah sanggup ia ceritakan pada siapapun. Dan justru di titik itulah keajaiban dimulai. Ketika manusia mengakui kelemahan, Allah menumbuhkan kekuatan. Ketika manusia datang dengan hati yang luka, Allah menyentuhnya dengan kelembutan yang menenangkan. Tidak ada ruang yang lebih jujur daripada ruang antara seorang hamba dan Rabb-nya pada waktu ini. Dalam kesunyian yang penuh rahasia itu, hati yang biasanya berisik mulai meredup, pikiran yang biasanya melompat-lompat mulai diam, dan kegelisahan yang biasanya menguasai dada perlahan seperti kehilangan cengkeramannya. Ada perasaan aneh yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, seolah seseorang sedang memeluk dirinya sendiri dengan cara yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Sujud pun berubah menjadi pengakuan halus, bukan sekadar gerakan, melainkan sebuah cara untuk mengatakan, "Aku kembali, ya Allah," dengan bahasa yang hanya dipahami oleh langit. Dan betapa indahnya ketika kita menyadari bahwa ketenangan yang dicari sejak lama ternyata tidak berada di puncak pencapaian dunia, tidak pula terletak pada ucapan manusia, melainkan pada kehadirannya yang terasa begitu dekat saat malam sunyi. Tahajud mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah dari keadaan luar, tetapi buah dari hubungan yang diperbaiki di dalam. Meski masalah belum selesai, hati terasa lebih kuat. Meski jalan belum terang, batin terasa lebih ringan. Pada akhirnya, panggilan sunyi tahajud bukan sekadar ajakan untuk bangun di malam hari. Ia adalah undangan lembut dari Tuhan kepada hambanya. "Datanglah, aku ingin menyembuhkanmu." Dan siapapun yang menjawab panggilan itu, meski hanya sebentar, akan membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa begitu nyata, ketenangan yang tinggal di hati dan tidak lagi pergi. Bab 2. Cahaya lembut yang turun di sepertiga malam. Ketika dunia masih terlelap dalam sunyi yang pekat, ada sebuah cahaya yang tidak tampak di langit, namun terasa begitu jelas di dalam batin mereka yang bangun untuk mencarinya. Cahaya ini bukan cahaya matahari, bukan pula cahaya bulan. Ia adalah cahaya rahmat yang turun perlahan, menyentuh hati seperti embun yang singgah di daun tanpa suara. Di sepertiga malam terakhir, langit seakan membuka tirai kelembutannya dan membiarkan siapa saja yang mendekat untuk merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Seberapapun kerasnya seseorang berusaha mencarinya. Mereka yang pernah merasakan waktu ini tahu bahwa suasananya berbeda, seolah hening menjadi bahasa Tuhan dan setiap desir angin menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Ketika seseorang mengangkat tangannya, bukan hanya doa yang naik ke langit, tetapi juga seluruh beban yang selama ini ia simpan diam-diam. Hati yang tadinya berat menjadi ringan, seolah ada tangan tak terlihat yang mengusapnya. Ketenangan yang turun pada detik itu begitu lembut, seakan Allah berkata, "Lepaskan semua, aku yang menjagamu."
Di waktu inilah manusia menemukan kembali dirinya setelah sekian lama hilang dalam kebisingan siang. Pikiran yang biasanya penuh tuntutan, rencana, kekhawatiran, dan hasrat dunia perlahan mereda. Seseorang mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh keramaian, suara hatinya sendiri. Dan ketika hati kembali terdengar, barulah seseorang sadar bahwa selama ini ia bukan tidak sanggup menghadapi hidup, ia hanya belum sempat duduk dan berbicara dengan Tuhannya. Sebuah dialog yang sederhana namun menyembuhkan, sebuah percakapan yang tidak memerlukan kata. Cahaya lembut yang Allah turunkan pada waktu ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga menguatkan. Banyak orang yang di siang hari terlihat tenang namun sebenarnya rapuh, dan ada pula yang tampak kuat namun di dalamnya penuh resah. Namun mereka yang merasakan tahajud membawa sebuah keberanian yang lahir dari ketundukan. Bukan keberanian yang keras tetapi keberanian yang lembut, yang membuat seseorang mampu memaafkan, mampu melepaskan, dan mampu melangkah tanpa banyak ketakutan. Masalah tidak berubah, tetapi hatinya berubah, dan itu sudah cukup untuk membuat langkahnya lebih kokoh. Dan ketika malam itu berlalu, serta cahaya fajar mulai menggantikan kesunyian, mereka yang sempat berlutut di hadapan Tuhannya membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ada keteduhan yang memancar dari sikapnya, ada ketenangan dalam caranya memandang hidup, seolah ia berjalan dengan cahaya yang hanya dia yang mengerti. Itulah rahasia sepertiga malam, waktu yang singkat namun mampu meninggalkan bekas panjang di jiwa, membuat hati tenang bukan karena dunia berubah, tetapi karena Allah telah menyentuhnya. Bab 3, doa yang didengar lebih dekat dari nafas sendiri. Ada kalanya seorang manusia merasa bahwa doanya tenggelam di antara suara-suara lain, tidak naik ke langit, tidak menemukan tempat untuk bersandar. Namun di waktu tahajud, segala keraguan itu runtuh. Sebab pada waktu inilah seorang hamba berbicara bukan dari bibirnya, tetapi dari hatinya yang paling dalam. Dan Allah mendengar bukan dari jarak langit, tetapi dari kedekatan yang lebih dekat daripada nafas yang keluar masuk dari tubuh kita. Di kesunyian malam, doa tidak sekadar keluar, ia pulang ke tempat yang memang dituju sejak awal, kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Dalam gelap yang ditingkahi hembusan angin lembut, seseorang yang sedang berdoa merasakan seolah dunia berhenti berputar untuk memberi ruang baginya. Tidak ada yang mendesak, tidak ada yang menuntut. Doa dapat mengalir tanpa tersekat oleh logika, tanpa takut dinilai oleh manusia. Bahkan air mata yang jatuh pun terasa seperti bahasa lain yang Allah pahami tanpa perlu diterjemahkan. Pada saat itu, seorang hamba sadar bahwa ia tidak dituntut untuk sempurna, ia hanya diminta untuk jujur, untuk hadir, untuk kembali. Doa tahajud tidak selalu berupa permohonan panjang. Terkadang ia hanya berupa satu kata, tolong. Terkadang ia hanya berupa helaan napas yang syarat dengan cerita yang tidak sanggup dijelaskan. Dan terkadang doa itu hanya berupa diam yang dipenuhi makna. Namun justru karena kesederhanaannya, doa itu terasa lebih murni, lebih tajam, lebih tulus. Allah tidak menilai indahnya kalimat, tetapi keadaan jiwa yang memohon. Itulah sebabnya, banyak sekali doa yang dikabulkan tanpa diketahui bagaimana proses langit bekerja. Karena tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah kesempatan bagi hati untuk berbicara dengan bebas. Dan setiap kali seseorang selesai memanjatkan doanya, ia merasakan seolah sebuah beban besar terangkat dari dirinya. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena ia tahu bahwa ia tidak memikulnya sendirian. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, damai karena mempercayakan hidup kepada Zat yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah salah, dan tidak pernah menunda kecuali untuk kebaikan. Pada waktu ini seorang hamba belajar bahwa doa bukan sekadar meminta, tetapi menyerahkan diri kepada kehendak yang lebih mengetahui dari apapun yang ia bayangkan. Tahajud mengajarkan bahwa doa yang paling kuat bukanlah doa yang paling panjang, tetapi doa yang paling jujur. Dan ketika kejujuran jiwa itu naik pada waktu yang diberkahi, Allah menjawabnya dengan cara yang tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Jawaban itu bisa berupa ketenangan, berupa hati yang lebih lapang, atau berupa kekuatan untuk menerima sesuatu yang sebelumnya terasa tidak mungkin. Disinilah seseorang akhirnya sadar bahwa tahajud bukan hanya waktu untuk memohon, tetapi waktu untuk ditemani. Waktu ketika doa tidak sekadar terdengar,
tetapi dipeluk. Bab 4, saat sujud menjadi tempat pulang paling tenang. Di antara seluruh gerakan ibadah, sujud adalah titik paling rendah secara fisik, namun paling tinggi secara makna. Ketika seseorang bersujud pada waktu tahajud, seluruh dunia seakan menjauh, menyisakan dirinya, dan Tuhan yang sedang ia datangi dengan seluruh kepasrahan. Di tempat terendah itu, seseorang justru menemukan kedalaman yang tidak bisa ia raih dalam keadaan lain. Kedalaman makna, kedalaman tenang, kedalaman hubungan yang membuat hati yang paling gelisah sekalipun mampu meleleh menjadi lembut. Sujud tahajud bukan sekadar menunduk, ia adalah pulang ke titik asal, kembali menjadi kecil di hadapan yang maha besar. Ada sesuatu yang terjadi di dalam dada ketika kening menyentuh bumi pada saat malam sunyi. Semua alasan untuk berpura-pura hilang, semua topeng yang dipakai di siang hari runtuh, semua pertahanan batin perlahan melebur. Manusia menjadi dirinya sendiri, rapuh, penuh keinginan, penuh luka, namun juga penuh harapan. Dan justru dalam keterbukaan seperti inilah, rahmat turun dengan begitu lembut. Sujud membuat seseorang mengakui bahwa ia tidak kuat, dan pengakuan itu membuka pintu bagi kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Banyak orang tidak tahu bahwa sujud di waktu tahajud memiliki rasa yang berbeda. Di siang hari, sujud mungkin hanya menjadi bagian dari rangkaian ibadah. Namun pada waktu malam, sujud menjadi ruang yang tidak tergesa. Di sana, seseorang bisa berdiam lebih lama, bisa menangis lebih bebas, bisa berbicara tanpa suara, bahkan bisa tidak berkata apa-apa, namun tetap dimengerti. Sujud ini seperti sebuah pelukan yang tidak terlihat, tetapi terasa begitu nyata, hangat, aman, dan menenteramkan. Saat seseorang mengangkat kepalanya setelah sujud panjang itu, biasanya ada sesuatu yang baru di dalam dirinya. Bukan euforia, bukan pula perasaan luar biasa yang membuatnya melayang, tetapi justru ketenangan yang stabil, tenang, dan dalam. Hati yang tadinya kacau menjadi lebih teratur, pikiran yang tadi berat menjadi lebih ringan. Dan yang paling istimewa, ada keberanian halus untuk menghadapi hari esok. Bukan keberanian karena yakin semuanya akan mudah, tetapi karena yakin Allah sudah melihat, sudah mendengar, sudah menerima keluh kesahnya. Akhirnya, sujud tahajud mengajarkan bahwa waktu terbaik untuk menjadi kuat adalah ketika kita berani mengakui betapa lemahnya kita. Dalam sujud, manusia tidak kehilangan kehormatan. Ia justru mendapatkan kemuliaan karena merendah di hadapan Tuhan yang meninggikan siapapun yang tulus mendekat. Itulah sebabnya mereka yang sering sujud di sepertiga malam membawa ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang lahir bukan dari dunia yang ramah, tetapi dari hati yang telah disentuh oleh Tuhan di tempat paling sunyi. Bab 5. Ketika air mata menjadi bahasa yang paling dimengerti Tuhan. Ada jenis tangis yang tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata, tidak dapat ditampung oleh kalimat, bahkan tidak sanggup disampaikan kepada manusia manapun. Tangis itu bukan tangisan lemah, melainkan tangisan jiwa yang akhirnya menemukan ruang untuk bernapas. Dan saat air mata itu jatuh di waktu tahajud, semuanya berubah menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan lebih dekat dengan Tuhan. Air mata di malam sunyi bukan pertanda kekalahan, melainkan bentuk kejujuran terdalam yang sering kita abaikan di siang hari. Pada saat inilah seseorang merasakan bahwa ia tidak perlu menjadi kuat di hadapan Allah. Yang ia minta hanyalah hati yang kembali. Ketika seseorang menangis dalam doa malamnya, ada pelapisan-pelapisan beban yang gugur satu persatu. Luka-luka lama yang disembunyikan rapat selama bertahun-tahun, ketakutan-ketakutan yang selama ini ditahan agar tetap terlihat tegar, dan harapan-harapan yang terkubur karena terlalu sering kecewa. Semuanya keluar melalui air mata tanpa harus menjelaskan apapun. Air mata itu seperti bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang tidak bisa diterjemahkan, namun selalu dipahami dengan sempurna. Dalam setiap tetesnya, seseorang merasakan bahwa Allah tidak hanya mendengar doa, tetapi juga merasakan isi hatinya. Ada keteduhan yang muncul setelah menangis di dalam sujud. Dada yang semula sesak menjadi lapang, pikiran yang semula kusut menjadi terurai. Tangis itu seperti mengalirkan karat dari jiwa, mengikis kekakuan batin, dan membuka ruang untuk cahaya baru.
Itulah mengapa banyak orang merasa lebih tenang setelah menangis dalam tahajud. Karena air mata itu bukan kelemahan, melainkan penyembuhan. Dan setelah tangis itu reda, biasanya muncul sejenis ketenangan yang tidak bisa diperoleh dari hal lain. Ketenangan itu bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena hati telah dipeluk oleh rasa tawakal. Ada kesadaran lembut bahwa apapun yang terjadi, seseorang tidak berjalan sendirian. Allah Maha melihat perjuangan yang tidak terlihat oleh manusia, Maha mengetahui resah yang disembunyikan di balik senyum, dan Maha memeluk hati yang tidak lagi mampu bicara. Inilah ketentraman yang lahir dari kepasrahan mendalam, kepasrahan yang hanya muncul ketika seseorang berani jujur di hadapan Tuhannya. Akhirnya air mata tahajud mengajarkan bahwa kesembuhan tidak selalu datang dari jawaban doa yang cepat, melainkan dari proses hati yang kembali lembut. Di dalam setiap tangis ada kekuatan yang sedang dibangun. Kekuatan untuk memaafkan diri sendiri, kekuatan untuk menerima takdir, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Maka siapapun yang pernah menangis di sepertiga malam tahu bahwa air mata itu bukan kelemahan yang harus disembunyikan, tetapi karunia yang membuat hati menjadi lebih hidup, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah. Bab 6. Ketika hati yang gelisah mendapat jalan pulang. Ada masa ketika hati terasa seperti padang gersang, kosong, kering, dan penuh retakan yang tidak terlihat oleh siapapun. Kegelisahan datang tanpa permisi, membuat dada sesak meski tidak ada alasan yang jelas. Pikiran berputar, bayangan masa lalu menekan, dan ketakutan masa depan mengusik. Namun di antara seluruh kekacauan itu, tahajud hadir sebagai jalan pulang yang tidak pernah menutup pintunya. Ia seperti oase yang menunggu seseorang yang tersesat lama, menawarkan keteduhan tanpa menghakimi, memberi minum pada hati yang haus akan ketenangan, yang sebenarnya sudah ia cari sejak lama. Di waktu malam yang hening, ketika seseorang berdiri untuk tahajud, ia seolah meninggalkan semua keramaian batinnya di belakang. Setiap takbir menjadi langkah menjauh dari goncangan pikiran. Setiap ayat yang dibaca menjadi cahaya kecil yang memandu jiwa yang gelap. Hati yang selama ini menahan terlalu banyak suara perlahan menemukan ritme baru. Ritme yang lebih damai, lebih tenang, lebih selaras dengan fitrah. Dan yang paling menakjubkan, seseorang merasa bahwa ia tidak sedang berusaha keras menenangkan diri. Ia hanya membiarkan Allah yang menenangkan hatinya. Seringkali yang membuat hati gelisah bukanlah besar kecilnya masalah, tetapi jauhnya jarak seseorang dari Tuhannya. Dan tahajud adalah momen ketika jarak itu terhapus seketika. Tidak peduli betapa kacau hati seseorang, betapa banyaknya kesalahan yang ia bawa, atau betapa lemahnya ia merasa, Allah tetap menyambutnya dengan cara paling lembut. Dalam sujud itulah seseorang menemukan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus ia kejar dengan tenaga, melainkan sesuatu yang datang ketika ia kembali pada Tuhan yang selalu menunggu tanpa pernah bosan. Ada ketenangan yang unik ketika gelisah ditenangkan oleh ibadah, bukan oleh pelarian dunia, bukan oleh hiburan, bukan oleh nasihat manusia, bukan oleh pencapaian, tetapi oleh hubungan yang kembali tersambung antara hamba dan Rabb-Nya. Hati yang tadi bergetar karena rasa takut, kini bergetar karena keharuan. Hati yang tadinya gelap kini diterangi oleh keyakinan bahwa segala sesuatu bisa dihadapi karena ada Allah yang menggenggam takdirnya. Itulah keindahan tahajud. Ia tidak menghapus masalah, tetapi ia menghapus kepanikan yang membuat masalah terasa lebih besar dari seharusnya. Pada akhirnya tahajud mengajarkan bahwa hati yang gelisah bukan tanda bahwa seseorang lemah, tetapi tanda bahwa jiwanya sedang memanggil pulang kepada penciptanya. Dan ketika panggilan itu dijawab meski hanya dengan beberapa menit di malam sunyi, seseorang akan pulang dengan hati yang jauh lebih damai. Kegelisahan memang tidak hilang sepenuhnya dalam satu malam, namun setiap tahajud adalah sebuah langkah kembali menuju ketenangan yang abadi. Dan disitulah seseorang akhirnya mengerti. Pulang kepada Allah selalu menjadi jawaban bagi hati yang tidak menemukan rumahnya dimanapun. Bab 7. Rahasia kekuatan yang lahir dari keheningan. Ada sebuah kekuatan yang tidak ditemukan dalam keramaian, tidak muncul dari sorakan manusia, dan tidak tumbuh dari kemenangan dunia.
Kekuatan itu justru lahir dari keheningan yang paling dalam. Keheningan yang dialami seseorang ketika ia berdiri di tengah malam untuk berbicara dengan Tuhannya. Tahajud bukan hanya ritual, tetapi ruang sunyi, tempat manusia menemukan kembali keberanian yang pernah hilang, kekuatan yang pernah pudar, dan keteguhan yang tidak ia sadari masih ada di dalam dirinya. Di waktu ini, kelembutan menjadi kekuatan, dan keheningan menjadi guru yang paling fasih. Seringkali kita merasa kuat karena dipuji, karena dicari, atau karena dicintai manusia. Namun kekuatan seperti itu rapuh, mudah roboh ketika dunia tidak lagi berpihak. Tapi ada kekuatan lain yang jauh berbeda. Kekuatan yang muncul saat seseorang bersandar kepada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Ketika ia bangun di tengah malam, mengangkat tangan dengan tubuh lelah dan mata berat, ada sesuatu yang Allah tanamkan dalam dirinya. Keteguhan hati yang tidak bergantung pada keadaan luar. Kekuatan seperti ini tidak tampak, tetapi dirasakan dalam setiap langkah hidupnya. Di dalam tahajud, seseorang belajar bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan selalu punya tempat untuk bangkit. Ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Dan yang paling penting, ia belajar bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa tekanan, tetapi mampu berdamai dengan tekanan itu karena hatinya telah disandarkan kepada zat yang tidak pernah melemah. Inilah kekuatan yang hanya diberikan kepada mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu yang penuh rahmat ini. Ketika seseorang selesai tahajud, kekuatan itu tidak langsung terlihat. Ia tersembunyi dalam cara seseorang menghadapi hari-harinya. Ada ketabahan baru saat masalah datang, ada kelembutan saat emosi ingin meledak, ada keteguhan saat ujian menekan. Orang lain mungkin bertanya-tanya, mengapa ia bisa setenang itu? Tanpa mengetahui bahwa jawabannya lahir dari malam-malam yang ia isi dengan doa dan harapan. Inilah kekuatan yang tidak perlu diumumkan, karena cahaya dalam dirinya sudah cukup untuk membuatnya terlihat. Pada akhirnya kekuatan sejati bukan tentang seberapa tinggi seseorang berdiri, tetapi seberapa dalam ia bersujud. Kekuatan yang lahir dari tahajud adalah kekuatan yang tidak bisa direbut dunia, tidak bisa dikalahkan oleh keadaan, dan tidak bisa digoyahkan oleh badai. Itu adalah kekuatan yang Allah letakkan dalam jiwa hamba yang mau mendekat kepadanya tanpa syarat. Dan siapapun yang pernah merasakannya, ia tahu bahwa keheningan malam adalah tempat terbaik untuk menemukan diri dan menemukan Tuhan. Bab 8, Hikmah yang terbuka hanya saat malam menjadi teman. Ada kalanya seseorang berjalan begitu jauh dalam hidup sampai ia lupa arah, lupa tujuan, lupa dari mana ia memulai. Siang hari yang penuh kesibukan membuat pikiran terbelah, hati tercabik oleh tuntutan dan ekspektasi. Namun ketika malam turun, terutama di waktu tahajud, seluruh kebisingan perlahan memudar, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang syarat makna. Di saat seperti inilah Allah membuka pintu hikmah yang tidak diberikan kepada sembarang hati. Hikmah yang turun dengan lembut seperti bisikan yang hanya dapat didengar oleh jiwa yang sedang mencari. Dalam gelap yang damai itu, seseorang mulai melihat hidup dari ketinggian yang berbeda. Hal-hal yang sebelumnya terlihat besar tiba-tiba tampak kecil. Hal-hal yang dulu terasa rumit kini terlihat lebih sederhana. Bukan karena hidup berubah, tetapi karena Allah sedang membersihkan kaca batinnya sehingga ia mampu melihat dengan jernih. Tahajud membuat seseorang sadar bahwa banyak keresahan lahir bukan dari besarnya masalah, tetapi dari kaburnya pandangan. Dan ketika pandangan itu disinari hikmah, yang semula sesak menjadi lapang, yang semula berat menjadi dapat diterima. Hikmah yang turun di malam hari bukan sekadar pengetahuan, ia adalah pemahaman yang menyentuh ruang terdalam jiwa. Ia mengajarkan seseorang cara memaknai luka, cara menghadapi kehilangan, cara menerima takdir dengan hati yang tenang. Bahkan kadang hikmah itu datang dalam bentuk keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk dirinya, meskipun ia sangat menginginkannya. Disinilah seseorang belajar bahwa kasih Allah tidak selalu berbentuk pemberian, tetapi juga penjagaan dari hal-hal yang tidak ia pahami. Di waktu ini, seseorang sering menemukan jawaban atas pertanyaan yang ia simpan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bukan melalui suara, bukan pula melalui mimpi, tetapi melalui ketenangan yang Allah letakkan dalam hatinya.
tiba-tiba ia mengerti apa yang harus dilakukan, mengerti apa yang harus diterima, dan mengerti apa yang harus diikhlaskan. Hikmah itu hadir tanpa paksaan, seperti cahaya yang perlahan menyelinap ke dalam ruangan gelap dan membuat semuanya terlihat lebih jelas. Akhirnya seseorang menyadari bahwa tahajud bukan hanya tentang memohon, tetapi juga tentang memahami. Saat ia menundukkan kepalanya dalam sujud, Tuhan menegakkan kembali hatinya. Saat ia menangis karena bingung, Tuhan menjernihkan pikirannya. Dan ketika ia bangun dari malam yang penuh doa itu, ia membawa pulang bukan hanya ketenangan, tetapi kebijaksanaan yang membuat langkahnya lebih yakin dan hidupnya lebih terarah. Inilah rahasia hikmah yang hanya diberikan kepada mereka yang mau duduk di hadirat Allah ketika dunia sedang tidur dan jiwa sedang terjaga. Bab 9. Ketika jalan tak terlihat menjadi lebih terang. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa bahwa ia sedang berjalan di jalan yang tidak ia mengerti. Masa ketika setiap langkah terasa ragu, setiap keputusan seperti memikul beban yang terlalu berat, dan setiap arah tampak tertutup oleh kabut kecemasan. Di saat seperti ini, banyak orang mencari cahaya di luar dirinya. Padahal ada cahaya yang jauh lebih lembut menunggu di waktu tahajud. Cahaya yang tidak menyilaukan mata, tetapi menerangi hati. Cahaya ini tidak menunjukkan seluruh perjalanan sekaligus, namun cukup untuk memberitahu bahwa seseorang tidak sedang melangkah sendirian. Saat seseorang bangun di sepertiga malam dan membuka pintu kecil yang menghubungkannya dengan Tuhan, jalan yang tadinya gelap mulai terasa lebih bersahabat. Tidak ada suara yang tiba-tiba menjelaskan semuanya, namun ada ketenangan yang merambat perlahan, seperti air yang meresap ke tanah kering. Ketenangan itu mengubah cara seseorang memandang hidup, dari ketidakpastian yang menakutkan menjadi petualangan yang bisa dijalani. Ia mulai mengerti bahwa Allah tidak selalu memperlihatkan tujuan, tetapi selalu memegang tangan hamba-Nya di setiap langkah. Banyak orang berharap agar doa malam langsung membuka tabir takdir, namun sesungguhnya tahajud bekerja dengan cara yang lebih halus. Ia tidak selalu mengubah keadaan di luar, tetapi mengubah keadaan di dalam. Ketika seseorang bersujud lama-lama dalam gelap, yang ia dapatkan bukan peta kehidupan, tetapi hati yang mampu membaca tanda-tanda halus yang Allah letakkan di sepanjang jalannya. Ia menjadi lebih peka melihat arah yang benar, lebih jernih membedakan bisikan hati dari bisikan ego, dan lebih berani berjalan meski jalannya tidak sepenuhnya jelas. Jalan hidup yang tidak terlihat menjadi lebih terang, bukan karena seseorang mendapatkan kepastian, tetapi karena ia mendapatkan keyakinan. Keyakinan bahwa apapun yang menunggunya di depan bukanlah tanpa tujuan. Keyakinan bahwa setiap penundaan menyimpan rahmat, setiap penolakan menyimpan perlindungan, dan setiap keterlambatan menyimpan hikmah yang baru akan ia mengerti pada waktunya. Tahajud mengubah ketakutan menjadi tawakal, mengubah ragu menjadi yakin, dan mengubah langkah yang tersohok menjadi langkah yang terjaga. Akhirnya seseorang akan menyadari bahwa Allah tidak menuntutnya untuk selalu mengerti arah hidup. Yang Allah minta hanyalah kemauan untuk berjalan dengan hati yang bergantung kepadanya. Dan malam-malam tahajud membantu seseorang melihat bahwa cahaya penuntun itu selalu ada, bukan di kejauhan tetapi di dalam dirinya. Ia hanya perlu menenangkan hatinya agar cahaya itu tampak. Dan ketika ia melanjutkan perjalanan setelah malam yang penuh doa itu, jalannya tidak lagi gelap, karena kini ia berjalan dengan hati yang diterangi Tuhan. Bab 10. Doa yang tidak pernah sia-sia. Ada doa-doa yang kita ucapkan dengan penuh harap, tetapi terasa seperti hilang begitu saja di udara. Kita menunggu jawaban, mencari tanda, mengamati perubahan, namun semuanya tampak tetap sama. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah doaku didengar atau aku sedang berbicara kepada langit yang diam? Pertanyaan seperti itu wajar. Manusia adalah makhluk yang ingin melihat hasil dari usahanya. Tetapi doa, terutama doa yang dipanjatkan di waktu tahajud, bekerja dengan cara yang jauh lebih misterius dan lebih dalam daripada yang bisa dipahami akal. Yang perlu seseorang tahu adalah satu hal yang sederhana, namun pasti. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Tidak ada satupun sujud yang diabaikan. Tidak ada satupun air mata yang luput dari perhatian Tuhan.
Doa hanya punya 3 kemungkinan jawaban, tetapi semuanya baik. 1. Dikabulkan saat itu juga ketika seseorang benar-benar membutuhkannya. Bukan ketika ia ingin, tetapi ketika itu paling tepat untuk kehidupannya. 2. Ditunda karena Allah tahu waktunya belum baik. Penundaan sering disalahpahami sebagai penolakan. Padahal boleh jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih matang dan lebih aman baginya. 3. Diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang seseorang memohon apa yang ia kira akan membahagiakannya, padahal jika diberikan sekarang justru akan melukainya. Maka Allah mengganti permintaannya dengan sesuatu yang ia butuhkan, bukan hanya yang ia inginkan. Doa tidak selalu mengubah takdir sebagaimana yang diminta, tetapi doa selalu mengubah diri seseorang. Kadang jawabannya adalah kedewasaan, kesabaran, atau keteguhan hati. Kadang jawaban doa adalah kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak bisa ia genggam lagi. Kadang jawabannya adalah keberanian untuk melangkah. Dan seringkali jawabannya adalah ketenangan yang membuat hati tidak mudah berguncang lagi. Seseorang mungkin tidak sadar bahwa ia sebenarnya sudah mendapat apa yang ia minta. Ia memohon jalan keluar dan Allah memberi ketenangan yang membuat jalan itu lebih mudah. Ia memohon kekuatan dan Allah memberi ujian kecil yang diam-diam memperkuatnya. Ia memohon pasangan terbaik dan Allah menjauhkan orang-orang yang salah. Ia memohon kebahagiaan dan Allah memperbaiki keadaan hatinya. Terkadang Allah menjawab doa tanpa seseorang menyadarinya. Doa tahajud terutama bukan sekadar permintaan. Ia adalah bukti bahwa hati seseorang masih hidup, masih berharap, masih percaya. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan sebuah harapan yang digantungkan kepadanya berakhir sia-sia. Jika seseorang merasa doanya belum dijawab, itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah hanya sedang memilihkan cara terbaik untuk menjawabnya. Karena bagi setiap doa yang tulus, ada jawaban yang pasti, meski bentuknya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Dan pada akhirnya, seseorang akan mengerti, doa tidak pernah gagal. Yang gagal hanyalah cara kita memahami bagaimana Allah menjawabnya. Perjalanan ini baru permulaan. Setiap malam adalah undangan, setiap sujud adalah panggilan, dan setiap doa adalah langkah pulang menuju ketenangan yang hakiki. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, tetaplah bersama kami dalam langkah-langkah berikutnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar cahaya kebaikan menjangkau lebih banyak jiwa. Sampai bertemu di perjalanan spiritual berikutnya.